Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas topik 5 demonstrasi kontekstual mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Nah, di sini kami akan membahas yaitu analisis studi kasus. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 yaitu Adinda Triana, Eka Wulandari, Desmi Fahrani, Rahmadani Syafitri Siregar, Syafitri Rida Armaya, dan Paklan Yunanda Sinaga. Nah, masuklah kita pada pembahasan topik yaitu menganalisis studi kasus, yaitu pada permasalahan saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik di usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut menyatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Dari kasus tersebut, maka terbentuklah suatu pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Nah, cara yang dilakukan terhadap Diana yang pertama sekali adalah mengumpulkan segala informasi dari beberapa sumber dalam menetapkan jenis asesmen yang sesuai. Adapun yang kedua yaitu menetapkan asesmen yang dilakukan terhadap Diana di awal kelas 4, yaitu melakukan asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui materi atau kompetensi tertentu serta penyebabnya. Nah, hasil asesmen diagnostik nanti digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat dan sesuai dengan kelemahan peserta didik. Setelah dilakukannya asesmen diagnostik, kemudian dalam proses pembelajaran menggunakan jenis performance assessment untuk melihat dan mengamati aktivitas Diana selama pembelajaran. Nah, performance assessment digunakan untuk menilai kemampuan siswa melalui penugasan. Pertanyaan kedua yaitu tentang jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut dan jelaskan pertimbangan Anda. Nah, asesmen yang akan kami lakukan kepada Diana yaitu asesmen diagnostik. Karena asesmen diagnostik umumnya dilakukan oleh guru ketika di awal pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk memantau perkembangan Diana baik dari sisi kognitif dan non-kognitifnya. Selain hal itu, yang menjadi pertimbangan lain yaitu karena kita mengetahui bahwa Diana dapat menguasai pembelajaran jika belajar dengan bimbingan pribadi dari guru dan secara lisan berdasarkan statement dari guru yang terlebih dahulu mengajar Diana. Penilaian diagnostik terbagi menjadi dua macam, yaitu diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen diagnostik kognitif merupakan penilaian dilakukan untuk memahami level kemampuan dasar anak sebelum belajar materi baru. Nah, sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu penilaian awal yang mencakup hal-hal non-kognitif seperti mengetahui minat, gaya, serta karakter peserta didik, emosi dan latar belakang dan lain-lain sebagainya.
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam membuat performance assessment, diantaranya yang pertama adalah identifikasi semua langkah penting atau aspek yang diperlukan. Yang kedua, menuliskan kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan yang akan diukur tidak terlalu banyak sehingga semua dapat diamati. Yang keempat, mengurutkan kemampuan yang akan diukur berdasarkan urutan yang akan diamati. Dan yang kelima terakhir adalah, bila menggunakan skala rentang, perlu menyediakan kriteria untuk setiap penilaian. Nah, untuk yang pertanyaan ketiga adalah, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, kesimpulannya adalah, asesmen diagnostik merupakan sebuah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. Ada beberapa tujuan asesmen diagnostik, yaitu untuk memetakan kemampuan siswa-siswi di kelas secara cepat. Yang kedua adalah mengidentifikasi siswa yang sudah paham, setengah paham, dan belum paham pelajaran yang akan diajarkan. Nah, sekian hasil pemaparan analisis studi kasus dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan salam merdeka belajar.